Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Pangestuti. Di sini saya akan membahas tentang arena insan, imperialisme, dan juga kebangkitan dunia Islam. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah arena insan. Apa itu arena insan? Arena insan bermakna lahir kembali atau dalam artian timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan sampai dengan zaman baru. Arena insan ini terbagi menjadi dua, yaitu arena insan Islam dan juga Barat. Oke, arena insan Islam. Arena insan berarti timbul kembali, berarti Islam pernah mengalami kemunduran, setelah itu lahir kembali dan akhirnya bisa mengalami kebangkitan. Kemunduran Islam terjadi karena beberapa faktor, yaitu runtuhnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan juga Mughal. Awal mula keruntuhan dunia Islam terjadi pada saat kota Baghdad jatuh kepada bangsa Mongol, yang menandai berakhirnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Wilayah Bani Abbasiyah terbagi menjadi beberapa negara kecil, dan di dalamnya terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan juga Mughal. Akibat dari hal tersebut, maka kekuasaan Islam menjadi semakin menurun. Faktor yang kedua adalah terjadinya perpecahan dan juga tidak adanya kesatuan politik. Faktor yang ketiga adalah terjadinya perang salib dan juga Islam diserang oleh bangsa Mongol. Pada abad ke-20 atau abad pertengahan, Islam mulai bangkit. Kebangkitan Islam ini terjadi karena timbulnya kesadaran oleh para tokoh bahwa ajaran asing dapat diterima Islam dan ajaran asing tersebut dapat dijadikan ajaran Islam juga. Faktor yang kedua adalah persentuhan langsung dengan dunia barat. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu dunia barat mendominasi dalam bidang politik dan juga peradaban. Oleh karena itu, para tokoh-tokoh Islam mulai sadar akan keterpurukannya. Dan dengan hal itu, maka timbul usaha-usaha oleh tokoh-tokoh Islam agar Islam bisa bangkit. Oke, kita akan beralih ke arena insan Barat. Arena insan Barat sama seperti dengan arena insan Islam, di mana Barat juga mengalami kemunduran, setelah itu baru mengalami kebangkitan. Kemunduran Barat dikarenakan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah jalur perdagangan laut dikuasai oleh Islam. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam yang kuat. Pada saat itu, memang kekuatan Islam terbesar. Jadi, Barat sulit untuk melakukan serangan-serangan kepada dunia Islam. Oleh karena itu, Barat mengalami kekalahan. Apalagi Turki Utsmani pada saat itu menjadi kekuatan terbesar dari Islam. Faktor yang ketiga adalah banyaknya kekuasaan atau banyaknya wilayah-wilayah kekuasaan dari Islam. Tak lama setelah itu, Barat mengalami kebangkitan. Kebangkitan ini ditandai dengan Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika dan juga Vasco da Gama yang menemukan jalur untuk ke timur melalui Tanjung Harapan. Hal ini menandai bahwa Eropa dapat menguasai jalur laut atau jalur perdagangan. Oleh karena itu, Eropa bisa maju dalam bidang perdagangan. Yang selanjutnya adalah imperialisme. Imperialisme merupakan sebuah kebijakan di mana sebuah negara yang besar dapat memegang kendali atas daerah atau wilayah lain agar dapat dipelihara atau berkembang. Imperialisme ini terbagi menjadi 2, yaitu penjajahan dunia barat terhadap Islam di anak benua Asia Tenggara. Yang kedua adalah ekspansi barat ke Timur Tengah.
Yang pertama adalah penjajahan dunia barat terhadap Islam di anak benua Asia Tenggara. Peristiwa ini bermula ketika pada abad 17 Masehi, Inggris dan juga Belanda menginjakkan kakinya di India. Hal ini karena India kaya akan rempah-rempahnya. Tak hanya itu, pada tahun 1857, Inggris dapat menguasai Mughal. Tak lama setelah itu, Inggris dan juga Belanda mengincar Asia Tenggara karena di sana, khususnya Indonesia, rempah-rempah sangat melimpah. Daerah Maluku dan negara-negara seperti Filipina dan juga Singapura menjadi daerah jajahan Inggris dan juga Belanda sampai dengan abad ke-20 Masehi. Yang selanjutnya adalah ekspansi barat ke Timur Tengah. Pada saat itu, Eropa melakukan serangan terhadap Turki Utsmani, tetapi Turki Utsmani belum mampu menandingi kekuatan dari Eropa sehingga Turki Utsmani mengalami kekalahan. Walaupun pada saat itu Turki Utsmani telah bergabung dengan Jerman untuk melawan Eropa, tetapi kenyataannya Turki dan juga Jerman belum mampu menerobos kekuatan dari Eropa. Di sisi lain, daerah kekuasaan dari Turki Utsmani mulai melepaskan diri. Penetrasi barat terhadap dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh Inggris dan juga Perancis yang memang sejak dulu sudah berlangsung. Yang selanjutnya adalah kebangkitan dunia Islam. Unsur-unsur untuk memulihkan kembali kekuatan Islam biasa disebut dengan pembaharuan. Pembaharuan ini didukung oleh dua faktor. Yang pertama adalah pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing. Yang pertama adalah gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Wahab. Yang kedua adalah gerakan Sanusiyah yang dipelopori oleh Muhammad Sanusiyah dari Aljazair. Kemudian faktor yang kedua adalah menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Usaha ini dengan cara mengirimkan pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan juga Mesir ke Eropa untuk menimba ilmu dan dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Gerakan-gerakan pembaharuan ini juga memasuki dunia politik karena memang Islam tidak dapat dipisahkan dari dunia politik. Gerakan politik yang pertama kali muncul adalah Pan-Islamisme. Gerakan ini didukung penuh oleh Sultan Turki Utsmani. Maka dari itu, gerakan ini cepat mendapat sambutan di negeri-negeri Islam. Tetapi gerakan ini cepat redup, terutama setelah Turki Utsmani bersama sekutunya Jerman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kamal. Mustafa Kamal adalah tokoh yang justru mendukung gerakan nasionalisme. Gagasan nasionalisme dari Barat itu masuk ke negeri Muslim melalui persentuhan umat Muslim dengan Barat yang menjajah mereka dan dari pelajar Muslim yang belajar dan menuntut ilmu di Eropa. Hal-hal tersebut itu yang menandai kebangkitan dunia Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.